Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kelas inspirasi menulis, alhamdulillah pagi ini yang gerimis ya, pagi yang hujan semalaman, kita berjumpa kembali dalam tayangan terjebaknya founder Kim di Jalan Purba Dusun Tanggulun. Founder Kim kelas inspirasi menulis kemarin setelah selesai mengajar di Pondok Pesantren Anak Kaya, turun ke dusun ini sekitar pukul 4 sore. Waktu itu seharian memang tidak turun hujan dan jalan bisa dilewati motor. Tapi sayangnya setelah maghrib sampai pagi ini rintik hujan terus mengguyur di dusun ini, sehingga tanah yang dulu pernah ditayangkan di video yang sama di kelas inspirasi menulis ini sangat becek, dan saya terjebak di jalanan yang becek ini. Harapan memang selalu saya sematkan kepada pembuat kebijakan di Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb ini, bagaimana selayaknya dusun di Tanggulun ini, jalan di dusun Tanggulun ini diaspal atau pengerasan sebagaimana jalan-jalan di desa-desa lainnya di Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Saya merasakan sendiri bagaimana kepayahannya berjalan di tanah patsolid ini, alias orang Madura bilang tanah raja, tanah lempong, sangat licin sehingga menyulitkan motor berlalu lalang. Dan arah shot ini ke utara sepanjang sekitar 300 meter. Ini naik ya, jalan naik menanjak. Ini juga sudah sangat licin untuk dilalui para siswa yang sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum Dusun Tanggulun. Silakan perhatikan saja hadirin yang berbahagia bagaimana tekstur jalan tanah patsolid ini yang sungguh luar biasa licinnya. Saya sendiri yang sudah pengalaman berjalan di tanah ini sejak kecil masih harus hati-hati. Sangat licin. Ini dari arah timur ada anak yang lagi datang mengaji. Dia sedang menenteng sandalnya. Bermenak lecen nak ya. Aduh ya Allah, sabar nak ya. Mudah-mudahan cepatnya aspal celenah. Aduh ya Allah itu. Hadirin berbahagia, anak dari dua pupu saya sebenarnya, masih ponaan yang ngaji di Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum atau di Masjid Baitur Rahman Tanggulun. Berkali-kali sebenarnya sudah dihimbau atau sudah diharap oleh masyarakat Dusun Tanggulun, terutama para tokohnya, agar jalan di dusun ini yang sekali lagi memang sangat luar biasa sulitnya segera diperhatikan atau diaspal lah. Ada pengaspalan. Tokoh-tokoh atau para pemimpin agama sudah selalu mengharap bahkan kepada kepala desa sebelum Mas Junaidi jadi, selama 2 periode dipimpin oleh Dik Nur Hadi. Tapi ya hanya pengerasan ini saja, ini sisa-sisa pengerasan batunya yang sudah tidak terpakai, tidak bisa dilalui lagi oleh pemotor atau pemobil. Harapan saat ini memang hanya kepada kepala desa baru yang sudah memimpin Desa Montorna selama 2 tahun, yaitu Mas Junaidi, Muhammad Junaidi, hampir sama dengan founding Kim ini. Founding Kim ini bernama Ahmad Muhli Junaidi, yang jadi kepala desa Muhammad Junaidi. Semoga Mas Junaidi juga bisa menyaksikan bagaimana sulitnya jalan-jalan di berbagai dusun Montorna, bukan hanya di Tanggulun tapi juga dusun Berkongan, dusun Lenteng ya alias Bemireh.
hancur lebur aspalnya. Semoga dapat diperhatikan dan bagaimana caranya agar dana anggaran dari pusat yang bernama dana desa atau DD nanti bisa dikeluarkan tepat sasaran. Saya lagi ngantarkan motor, sulit sekali jalannya. Aduh, terjebak di dalam lumpur. Motor saya terjebak. Lihat saudara bagaimana sulitnya ini. Lumpur melekat di ban belakang juga, ban belakang, ban depan, di ban depannya juga. Wih, ini bukan hanya di Kalimantan, Sumatera dan Papua berjuang dengan jalan lumpur saudara sekalian, tapi di Jalan Purba Dusun Tanggulun juga demikian. Ini masyarakat Dusun Tanggulun sudah persiapan untuk nanam padi ya. Kata orang Madura, oretan untuk anakan padi kecil. Itu bisa diperhatikan saudara sekalian. Ini sawah-sawah memang di Dusun Tanggulun memang cukup luas ya kalau dari segi pertanian. Ada jagung di sana ya, ada jagung. Di situ ada jagung juga. Di tengah-tengah jagung itu ada cabai keriting. Ini juga di tengah-tengah jagung itu ada cabai keriting. Dan kelapanya pun juga lebat itu buahnya itu, kelapanya. Jadi luar biasa. Gunung di selatan ini ya, Gunung Payudan, warna agak keabu-abuan itu karena hujan. Pagi ini gerimis loh. Saya sedang mengantarkan motor untuk sampai ke tempat yang lebih enak ya. Sekitar setengah kilo dari sini. Tempat sudah beraspal, tapi aspalnya 4 tahun yang lalu sudah rusak sampai saat ini, hancur lebur ini. Tapi gak apa-apa, ada pilihan lain lah. Ini perjuangan memang. Biarkanlah pemerintah tidak memperhatikan, tapi masyarakat Tanggulun tetap perhatian. Tak pernah mengeluh mereka, walaupun penghasilannya pas-pasan dari pertanian. Hanya di tembakau dan cabai. Ini pun kalau mahal cabainya. Sekarang sudah turun drastis, harga di pasaran Sumeneb ya. Harga per kilo konon hanya 10.000 sampai 14.000. Tak sebanding dengan rokok Surya kawan. Aduh. Ya pelan tapi pasti motor saya bisa melalui jalan yang cukup sulit. Ini kemarin saya waktu pulangnya ya, motor ban belakang saya jatuh ke ini. Jatuh ke ya jembatannya sudah memang rusak. Ini jembatan bukan dibangun oleh siapa-siapa, ini swadaya. Hasil pembangunan dari uang masyarakat sendiri, bukan bantuan pemerintah loh. Jadi pemerintah ya gimana ya, saya susah ngomentarnya. Padahal di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu di alinea keempat kan, mensejahterakan rakyat, melindungi tumpah darah, terus mencerdaskan kehidupan bangsa, terus ikut ketertiban dunia. Susahnya mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, ini yang sangat susah. Mensejahterakan rakyat bagaimana? Wong jalannya saja, jalan poros ini sebenarnya, jalan yang dibangun tahun 1984 dulu waktu saya kelas 1 SD ya. Saya kelas 1, ini kakek saya Radiman alias Pak Muhni yang mensponsori jalan sepanjang 1 kilo dari barat laut ya, dari barat laut dusun ini yang asalnya dulu sekali dibangun pada tahun 80, jalan poros dari Pasongsongan ke Gunung Payudan, namanya Jalan Trans Montona, dibangun oleh masyarakat
Setelah itu 4 tahun kemudian dibangun dari arah barat laut ke tenggara, menyelusuri gunung Bungkar istilahnya itu. Di tenggara sana ada gunung alias Lenleket kata orang Tanggulun ini. Sampai saat dari itu ya, dari tahun 1984 sampai 2021 ya tetap seperti ini. Ini motor saya ini. Gimana ini saudara? Ban belakang sudah penuh dengan tanah. Ban depan hampir juga tidak bisa bergerak ini. Ya, hanya kepada Allah lah masyarakat ini minta agar segera jalan porosnya diperbaiki oleh pimpinan atau pemerintah. Agar terketuk hati pimpinan atau pemerintah, ya doa kepada Allah, karena doa itu buhul ibadah, intisari ibadah. Bahkan dengan doa apapun bisa terwujud. Ya tentu saja kerja keraslah gitu. Ya seperti inilah kondisinya saudara sekalian yang menyaksikan YouTube kelas inspirasi menulis. Sekali lagi fundingnya Kim kelas inspirasi menulis saat ini di bulan November akhir ini terjebak di Jalan Purba Dusun Tanggulun untuk yang kesekian kalinya. Semoga pemerintah khususnya melalui dana desa selalu memperhatikan tayangan ini bagaimana kondisinya. Jangan hanya dijanjikan waktu pemilihan akan diaspal, setelah jadi ditinggal. Seperti masyarakat Tanggulun mendorong motor mogok, setelah motornya berjalan yang mendorong ditinggal. Aduh, payah sekali ini, payah sekali. Perhatikan tekstur jalannya memang ya. Ini sudah pengerasan dulu. Ini sudah pengerasan 5 tahun yang lalu. Era Klebun Nur Hadi edisi kedua pertama kali. Ada pengerasan tapi sudah tenggelam di tanah solidnya ya. Tanah yang sangat sulit ini untuk dilalui, tanah lempong alias tanah raja. Batunya sudah tenggelam. Harus ditambah lagi ini. Ini motor saya sedang mogok lagi ini. Bagaimana lah ini? Aduh, motor baru tapi sulit berjalan bannya. Weh. Perhatikanlah sejenak tumpukan batu ini. Ini pun tumpukan batu ini sudah 2 bulan ada di sini. Yang konon kata si empunya, ya kata si empunya pengantar batu yang mungkin orang proyek mau diaspal sejak bulan 5 kemarin ya, sejak bulan 5. Di bulan Mei itu katanya konon ada pengaspalan dari dana desa Montornah, dari masjid ini, dari Masjid Baitur Rahman atau Madrasah Bustanul Ulum ya. Madrasah Bustanul Ulum ke barat mau diaspal sampai sejauh 0,5 kilo. Ya, hanya bertasbihlah masyarakat. Ternyata sampai hampir bulan 12 pengaspalan masih jauh dari harapan. Batu-batunya oleh masyarakat kemarin akhirnya blekar. Blekar oleh Kak Abdul Hamid kemarin bilang, loh mak tata kado kak, gitu saya bilangnya. Ternyata jawabannya apa? Tang peser lek, ada tang pacik ya, setoran di atas ya. Ya kok berhak nata kado ya? Intos antos lepak bulan, ada apa-apa katanya. Ya Allah, semiris itukah kehidupan masyarakat Tanggulun terkait dengan jalan purbanya? Ya, bagaimana lagi? Harus sabar Kak Abdul Hamid gitu saya. Ya. Aduh, susah sekali jalannya saudara sekalian.
Inilah kami masyarakat Dusun Tengkulun kalau lagi sudah musim hujan ya, saudara sekalian penyaksi kelas inspirasi menulis dimanapun. Ya, memang kesabaran harus ada di atas segalanya. Harapan boleh ada, karena memang manusia selalu punya harapan untuk kehidupan yang lebih baik di masa depannya. Tentu saja harapan terbaik itu doa kepada Tuhannya, agar bagaimana terutama yang memang jadi tema tayangan ini, agar jalan ini khususnya lebih baik ya, kita mohon kepada Allah semoga para pimpinan aparat pemerintah dari tingkat paling bawah, desa sampai ke kabupaten ya, kalau ke pusat ya mungkin tidak layak ini dijadikan proyek pusat. Mereka tersentuh agar kemudian bisa membuat jalan ini lebih baik, agar terutama para siswa ya. Di belakang saya ini ada masjid dan ada lembaga madrasah Bustanul Ulum. Sekolah saya sejak kecil juga di situ, yang merasakan bagaimana sulitnya melalui jalan ini ya, jalan poros ini sebenarnya dibangun sejak tahun 1984 sampai saat ini tetap saja becek, tetap saja sulit dilalui. Saya ya lihat rambut saya ini sudah ada rintik-rintiknya, ya memang lagi gerimis ya, gerimis mengundang, kata eksis, kelompok eksis dulu yang pernah jaya tahun 90-an, aduh. Ya demikianlah apa tayangan yang lagi saya buat vlog untuk kelas inspirasi menulis ini. Ya semoga para penyaksi Kim bisa terinspirasi ya, atau para pimpinannya, terutama para pimpinannya yang memang punya kebijakan bagaimana melayani rakyat dengan sebaik mungkin. Rakyat butuh jalan, ya dilayani dengan sebaik mungkin. Bukan, ya maaf, bukan memperkaya diri terlebih dahulu, atau bukan ya berpikir karena mungkin biaya pemilunya atau waktu pemilihannya habis miliaran misalkan, berpikir bagaimana uang miliaran itu kembali ke kantong pribadinya. Bukan, itu malah membuat negara hancur, membuat rakyat semakin sengsara, dan membuat ini yang paling miris. Karena saya guru kan, tahu sekali, saya guru sejarah dan guru PPKN di Anokaya, bagaimana falsafah dasar kita Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar itu bisa terwujud bukan hanya di atas kertas. Sebagaimana saya tadi bilang, kesejahteraan, kecerdasan, dan perlindungan terhadap tumpah darah serta ketertiban di dunia itu tanggung jawab negara, tentu tanggung jawab pemerintah memang. Karena negara ini didirikan ya untuk itu, untuk 4 fungsi itu. Kalau ternyata diantaranya misalkan satu saja rakyat di sini tidak sejahtera, jalan-jalannya sebagaimana saya short ini becek dan luar biasa sulitnya, apakah lantas kita tidak malu berbilang kesejahteraan, terutama pemimpinnya ini sejahtera bagaimana kalau seperti ini? Kalau saya sih sejahtera ya, saya sejahtera karena ukuran saya sejahtera itu tenang hidup, tenang, mengajar enak, dan memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat juga tersampaikan. Itu sejahtera bagi saya, tidak muluk-muluk kalau saya pribadi. Tapi masyarakat ini kasihan loh, yang pemasukannya pas-pasan sekali hanya di tembakau itu, kalau mujur tembakaunya, dan ya cabai atau jagung dan padi. Tapi jagung dan padi itu tidak dijual oleh masyarakat Tanggulun untuk konsumsi makan selama 1 tahun. Jadi kemirisan masyarakat terkait dengan jalannya itu sendiri ya tolonglah diperhatikan dengan sebaik mungkin, agar bagaimana kehidupan yang lebih bagus ya, yang lebih baik itu bisa mereka rasakan. Jangan menunggu mereka meninggal dunia. Kasihan. Lihat ini. Sekali lagi ini motor saya ini.
ini motor baru tapi sudah bertempur dengan lumpur. Aduh, berkutat dengan lumpur. Ya, semoga tayangan vlog ini di pagi ini bisa menginspirasi kita semua. Saya cukupkan. Mohon maaf atas segala ketersinggungan, terutama para pemimpin, dan memang harus tersinggung memang pemimpin-pemimpin itu, agar dalam ketersinggungannya bisa tersentuh hatinya memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia pada umumnya atau masyarakat Dusun Tanggulun pada khususnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.